Selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat datang di SMK Negeri 1 Amlapura. Hari ini adalah hari ketiga atau hari terakhir untuk adik-adik peserta MPLS menerima materi tentang kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Amlapura untuk kedepannya. Materi yang Bapak sampaikan hari ini yaitu materi mengenai sistem pembelajaran secara daring atau menggunakan pembelajaran e-learning yang sudah dilaksanakan oleh kakak kelas Anda, baik yang sudah tamat maupun yang masih menimpa ilmu di SMK Negeri 1 Amlapura. Perkenalkan, nama Bapak IGD Wedayana Nida, salah satu guru pemegang mata pelajaran simulasi digital di SMK Negeri 1 Amlapura. Langsung saja kita bahas materi mengenai pembelajaran daring atau e-learning dan virtual kelas maya. Kenapa ada e-learning? Sejarahnya bagaimana? E-learning pertama kali ditemukan pada tahun 1960 dengan menggunakan sistem CBT, yaitu dikembangkan lagi pada tahun 1997 dengan menggunakan Learning Management System, dan sampai hari ini menggunakan segala bentuk multimedia bisa diakses menggunakan e-learning. Kalau dulu dalam menggunakan e-learning kita menggunakan komputer saja, jadi tidak bisa diakses di HP. Kalau sekarang skala multimedia baik tablet, HP, laptop bisa diakses melalui website yang ditentukan. Nah, contoh komunikasi yang sering kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh, ya, ada menggunakan live chat, bisa telekonferensi, bisa menggunakan via Facebook maupun WA. Nah, jenis-jenis komunikasi dalam jaringan itu ada dua, secara tak serentak maupun secara serentak. Ya, di sini yang kedua komunikasi asinkron secara tak serentak. Komunikasi yang sering kita gunakan yaitu berupa perangkat komputer dan dilaksanakan secara tertunda. Contohnya pesan SMS di Facebook maupun menggunakan email. Nah, adapun perangkat pendukung dari proses pembelajaran dalam jaringan atau daring. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat kerasnya. Ada komputer, ada HP, headset, webcam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Softwarenya itu adalah berupa aplikasi-aplikasi pendukung dari alat yang kita gunakan, perangkat keras yang kita gunakan. Atau perangkat lunak itu merupakan jembatan penghubung antara perangkat keras dengan pengguna.
Yang disebut dengan pengguna itu adalah brainware, manusia. Selain manusia tidak mungkin bisa menggunakan perangkat keras. Nah, tentunya dalam mendukung kegiatan 3 komponen daring ini, hal yang paling utama adalah terkoneksinya jaringan internet. Perangkat keras ada, perangkat lunak ada, penggunanya ada. Untuk menghubungkan ataupun berkomunikasi jarak jauh, kita perlu yang namanya jaringan internet. Jadi ini juga hal yang paling utama. Tanpa jaringan internet, kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Ini salah satu contoh pengguna menggunakan perangkat keras berkomunikasi, baik itu menggunakan website, ada Mozilla, Google Chrome, dan aplikasi lainnya didukung oleh perangkat keras. Nah, dalam proses komunikasi itu ada tata krama yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama, Anda periksa peralatan yang akan digunakan. Yang kedua, hadirlah tepat waktu sesuai kesepakatan. Jika Anda terjadwal dalam online, silakan Anda disiplin waktu. Gunakan nama asli, instansi atau logo, dan lokasi yang benar. Jadi ini sangat penting. Nama asli, jangan sampai menggunakan nama samaran. Instansi atau sekolah, tempat kerja, atau adik-adik atau anak-anak sekolah di SMK Negeri 1 Amlapura, juga alamatnya harus jelas, nama sekolahnya di mana. Dan lokasi tempat tinggal Anda ataupun lokasi instansi yang digunakan. Yang keempat ada, jika menggunakan mikrofon, carilah lingkungan yang tenang. Nah, ini yang masuk dengan mikrofon itu alat input suara yang Anda bisa rekam di dalam perangkat keras. Nonaktifkan mikrofon jika sedang tidak digunakan. Jadi saat Anda berkomunikasi dengan orang lain, jika mikrofon yang Anda gunakan tidak efektif, lebih baik dinonaktifkan. Selanjutnya, gunakan pakaian yang sesuai dengan acara, menyesuaikan. Perkenalkan diri sebelum Anda berbicara. Pastikan suara dapat terdengar oleh semua peserta. Fokus pada diskusi, jangan melakukan aktivitas lain. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, ini perlu penekanan. Kemarin Bapak cek di Telegram grup, banyak sekali komen-komen yang menggunakan masih bahasa yang kurang baik. Jadi Bapak harap kedepannya setelah MPLS ini ada perubahan dari segi komunikasi dengan teman maupun guru. Jika berkomunikasi dengan guru, mohon diperhatikan apakah jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Jangan sampai salah menyebutkan nama guru maupun jenis kelamin yang akan dia
komunikasi dengan guru, silakan menggunakan komunikasi yang sopan. Tidak menggunakan jenis huruf font yang beragam. Dalam artian Anda dalam berkomunikasi menggunakan chat, mengetik pesan, baik itu menggunakan Telegram, WhatsApp, Facebook, Line, BBM, maupun pesan SMS, itu biasakan menggunakan bahasa yang standar sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, tidak bercampur antara huruf kapital dengan huruf kecil. Gunakan subjek yang dapat langsung dimengerti oleh penerima. Nah, kalau di sini yang disebut penerima menggunakan email. Nah, kalau sekarang email bisa juga komunikasi, bisa masuk ke WA ataupun aplikasi yang lain. Nah, perhatikan penerima CC dan perhatikan juga penerima BCC email. Segera menanggapi pesan yang diterima. Nah, jika ada pesan baik itu berupa email atau berupa Telegram, berupa WA, silakan jangan dibuka saja, jangan dibaca saja. Tapi segeranya untuk membalas pesan itu dengan baik dan kata-katanya yang sopan. Tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Jadi jangan asal meneruskan pesan ke orang lain. Silakan dicermati dulu pesannya, informasinya apakah benar atau tidak. Terkadang informasi yang Anda terima itu tidak semuanya benar. Sekarang sebagian besar hoax, 60% hoax, 40% kebenaran. Jadi adik-adik, selama berkomunikasi baik siapapun, silakan untuk mengecek kembali apakah informasi itu benar atau salah. Keunggulan dari komunikasi dalam jaringan ketimbang komunikasi biasa, Anda dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Walaupun Anda jarak jauh, Jakarta, saudaranya tinggal di Bali, tidak perlu nyari tepat waktu. Detik ini Anda komunikasi, detik ini juga akan dibalas oleh saudaranya atau orang yang Anda ajak berkomunikasi. Yang kedua, efisiensi biaya. Jadi dalam berkomunikasi tidak harus datang ke lokasinya. Efisiensi waktu juga. Persingkat perjalanan Anda. Mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata akan aktif berkomunikasi di dunia maya. Nah, contohnya sering buat status, sedikit-sedikit status di Facebook, status di WhatsApp atau lain, atau Instagram. Setiap kegiatan dibuatkan status. Semakin banyak orang dapat berpartisipasi dalam berkomunikasi. Jadi kalau dalam membangun komunikasi Anda bagus, sehingga orang yang akan mendengarkan itu akan tertarik untuk berkomunikasi dengan Anda. Terakhir, kemungkinan seseorang berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi komunikasi Anda bagus akan berkolaborasi kembali dengan orang lain. Selain keunggulan dalam berkomunikasi daring, juga ada
Kelemahannya, tidak pada tempat dan waktu yang tepat, memerlukan perangkat khusus yaitu hardware dan software. Jadi dalam berkomunikasi jarak jauh Anda harus wajib punya hardware dan software. Perangkat kerasnya salah satunya adalah HP. Untuk berkomunikasi jarak jauh Anda harus punya HP Android. Dan softwarenya yaitu aplikasinya yang digunakan. Aplikasi apa saja? Nah, seperti tadi ada contohnya aplikasi WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Terlalu banyak informasi yang tidak dibutuhkan. Jadi yang Bapak bilang tadi, hoax. Jadi informasinya kurang akurat. Komunikasi audio tidak mampu mewakili emosi penggunanya. Jadi kalau Anda marah dengan orang, Anda hanya bisa menggunakan audio saja ataupun mengetik saja. Tidak bisa Anda untuk memain fisik dengan orang yang ajak Anda bicara. Kalau Anda ingin main fisik, ya HP Anda hancur atau alat perangkat keras yang Anda gunakan hancur. Maunya menghancurkan orang, malah menghancurkan HP Anda sendiri. Komunikasi teks tidak dapat mewakili intonasi secara dalam setiap acara. Jadi dalam menggunakan komunikasi teks, tulisan itu akan stabil. Tidak ada intonasi tinggi ataupun rendahnya nada. Nah, itu mengenai dalam komunikasi daring. Nah, kita lanjut ke kelas maya. Nah, dalam berkomunikasi kelas maya, pembelajaran yang kita gunakan nanti menggunakan rumah belajar SMK Negeri 1 Amlapura. Sebelumnya pembelajaran itu sering disebut dengan kelas maya. Pembelajaran kelas maya itu disebut juga cyber class. Itu merupakan sebuah upaya untuk mendorong pembelajaran yang dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Jadi entah itu belajarnya sore, malam, pagi, itu tidak ditentukan waktunya. Anda bebas menentukan kapan waktu Anda bisa belajar. Beda halnya di dalam konvensional. Ya, kalau sudah sekolahnya menginginkan Anda jadwal pagi sekolah, ya Anda harus pagi wajib datang ke sekolah. Tapi kalau di e-learning, boleh Anda kapan saja untuk menjawab pertanyaan dari guru di media sosial, kapan saja dan di mana saja. E-learning itu merupakan suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran mengajar. Nah, bisa saja Anda gunakan laptop, bisa saja menggunakan HP ataupun notebook. Ya, zaman sekarang tanpa HP tidak akan bisa belajar. Manfaat dari e-learning. Yang pertama, adanya konektivitas atau akses terhadap beraneka ragam informasi yang tersedia dalam skala global. Yang kedua, fleksibilitas. Belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Interaksi. Yang ketiga, adanya interaksi. Evaluasi belajar dapat dilaksanakan
seketika dan mandiri. Dan terakhir, adanya kolaborasi pengguna. Perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Manfaat e-learning lainnya yaitu peluang pengembangan, yaitu konten digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Dan terakhir, motivasi multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Fungsi e-learning itu tambahannya ada pengayaan proses pembelajaran itu sebagai suplemen, pengganti sebagian pembelajaran atau komplemen, pengganti seluruh pembelajaran itu replacement. Di mana dalam komponen e-learning itu ada hardware, ada konten yang digunakan, ada perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan, ada learning management system, learning content management system, ataupun sistem learning network. Infrastruktur atau jaringan, nah ini yang dimaksud dengan jaringan internet, dan strategi interaksi atau komunikasi. Nah inilah yang dipadukan dalam proses berkomunikasi dalam pembelajaran e-learning nantinya. Baik, contoh dari pembelajaran e-learning ya, sebuah aplikasi atau laman yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara saling bertukar informasi, baik komentar, pesan, gambar maupun audio. Itu salah satunya bisa menggunakan Facebook, Twitter, Edmodo maupun Rumah Belajar. Untuk di SMK Negeri 1 Amlapura, untuk tahun ini kita menggunakan Rumah Belajar SMK Negeri 1 Amlapura yang sudah didesain oleh salah satu guru SMK Negeri 1 Amlapura, sehingga nanti saat proses login anak-anak cukup menggunakan nomor NISN, nomor induk siswa nasional. Nah, bagaimana proses loginnya? Silakan perhatikan tutorial video berikut yang akan dipandu oleh Bapak Kade Radiane, guru matematika SMK Negeri 1 Amlapura. Om Swastiastu. Selamat datang di Rumah Belajar SMK Negeri 1 Amlapura. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Amlapura akan dilaksanakan secara virtual atau jarak jauh atau dalam jaringan daring dengan menggunakan Rumah Belajar SMK Negeri 1 Amlapura. Adapun cara masuknya adalah sebagai berikut. Pertama, buka HP, kemudian cari browse dengan Google Chrome. Ketik alamat Rumah Belajar SMK Negeri 1 Amlapura dengan alamat Rumah Belajar SMK Negeri 1 Amlapura .sch.id. Sekali lagi, rumah belajar .smkn1amlapura.sch.id. Kemudian enter. Ya.
Di sini tersedia nama pengguna dan password. Silakan gunakan nama pengguna adalah NISN, nomor induk sekolah nasional, siswa nasional, dengan password yang sudah disediakan oleh tim IT. Nama pengguna misalkan username 00510975352, salah satu siswa. Password sesuai dengan yang disediakan. Kemudian klik masuk. Ya, masuk. Kemudian sandi, kata sandi bisa disimpan. Nah, di sini sudah ada menu mata pelajaran. Misalnya KBM hari Senin ada matematika, ada kimia dan seterusnya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah anak-anak harus mengecek kecocokan namanya. Kasir, misalnya atas nama Ikomang Arditya Utama. Kemudian bisa dilakukan dengan ganti profil siswa. Dilakukan dengan cara klik tanda ini. Nah, kemudian klik profil. Akan muncul seperti ini. Bisa diklik edit profil. Anak-anak bisa mengisi foto. Ini biarkan ke bawah, ke bawah. Tunggu sebentar. Mengisi foto dengan cara klik file, upload file. Pilih file. Cari filenya di sini. Ya. Terus pilih foto. Ya, misalkan fotonya itu, baru upload this file. Upload profil. Tunggu sebentar. Ya, sudah berhasil ganti profil atau foto. Sekarang anak-anak kembali ke dashboard. Klik tanda 3 garis ini, kemudian dashboard. Nah, ini ada terlihat adalah menu mapel nanti. Mapel matematika. Cara untuk masuk ke mata pelajaran matematika. KBM hari Senin misalnya klik matematika. Ya, akan muncul seperti ini. Di sini sudah tersedia. Ada presensi, daftar hadir, kemudian ada materi. Nah, materi di sini sudah tersedia adalah materi trigonometri. Jangan lupa presensi dulu, klik nanti. Klik presensi. Kemudian setelah itu baru lihat materinya, trigonometri. Nah, di sini Bapak Guru sudah menaruh materi trigonometri dasar yang berupa video. Silakan bisa ditonton videonya, video pembelajarannya. Kalau sudah ditonton, silakan dicermati. Kemudian untuk upload tugas, Nana bisa klik upload tugas. Ya, lihat di sini tugasnya. Tugasnya ini berupa RTF dalam bentuk dokumen. Bisa diklik tugas matematika 10. Nah, di-download. Setelah di-download, baca. Kemudian dikerjakan. Kalau untuk mengupload tugas, anak-anak bisa mengklik add submission. Nah, disinilah tempat ngupload tugas. Tergantung dari permintaan Bapak Ibu Guru. Kalau ada permintaannya misalkan dalam bentuk PDF, klik tanda ini, kemudian pilih file, pilih filenya. Kalau anak sudah mengerjakan, ya anak-anak lihat tugasnya di mana. Misalnya tugasnya adalah ini. Ya, baru anak-anak upload tugasnya dan Bapak Ibu Guru akan mengecek tugas ini dalam akun masing-masing Bapak Ibu Guru. Baru di save. Tunggu sebentar.
Ya, sudah berhasil terupload tugasnya. Ini nama filenya dalam bentuk PDF. Nah, sekarang jika anak-anak sudah selesai belajar, ingin log out, silahkan pilih tanda panah di sebelah foto, klik log out atau keluar. Ya, akan kembali ke frontside Rumah Belajar SMK Negeri 1 Amlapura. Baik, demikian penjelasan tutorial cara masuk ke Rumah Belajar SMK Negeri 1 Amlapura. Semoga bermanfaat. Dumugi Rahayu. Om Santi 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 Om. Grasping